Shalom, selamat pagi saudara-saudara sekalian, pendengar setia program Firman Menyapa HKBP Petojo. Marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di saat kami umat-Mu yang lemah ini mendengarkan firman-Mu, tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kelemahan kami tidak menjadi penghalang bagi kami untuk memahami, memelihara, serta melakukan firman-Mu. Dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 135 ayat yang ke-14. Demikian dikatakan, sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umat-Nya dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, orang bijak berkata, sepanjang orang hidup dia punya pengharapan, dan sepanjang orang punya pengharapan, dia hidup. Pengharapanlah yang membuat kita bisa tetap hidup. Pengharapanlah yang membuat orang mampu bertahan terombang-ambing di tengah laut sambil memegang papan erat-erat, karena dia berharap pasti akan ada kapal yang melintas dan menyelamatkannya. Begitu pengharapan itu hilang, dia akan mulai melepaskan genggamannya terhadap papan itu dan dia akan mati. Pengharapanlah yang membuat Yusuf mampu bertahan, meskipun sebenarnya sudah cukup alasan baginya untuk bunuh diri. Bayangkan rasa sakit yang dirasakan Yusuf ketika dia dibuang oleh kakak-kakak kandungnya sendiri, dijual ke Mesir, difitnah oleh istri Potifar, dan dimasukkan ke dalam penjara. Tapi ketika Yusuf memilih untuk tetap bertahan pada Tuhan, tetap berharap, maka justru di dalam penjara itulah dia bertemu dengan keadilan dan kasih sayang Tuhan. Demikian juga dengan Daud. Entah apa salahnya, dia sudah menghibur Saul setiap Saul kerasukan setan. Daud bahkan berhasil mengalahkan Goliat, musuh yang paling ditakuti Saul. Bukannya berterima kasih, Saul malah mengejar-ngejar Daud dan hendak membunuhnya. Tapi saat dia sudah mulai kehilangan harapan, Daud memilih untuk tetap berharap pada Tuhan. Dan dari dalam gua Adulam dia berdoa memohon pertolongan Tuhan. Maka Tuhan langsung menyerahkan Saul kepada Daud di dalam gua itu tanpa peperangan. Seandainya Daud mau, dia bisa membunuh Saul malam itu juga. Tetapi Daud tidak melakukannya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab yang menjadi saksi betapa pengharapanlah yang membuat mereka bisa bertahan melewati pekatnya malam dan menyongsong sinar mentari kebahagiaan. Saudara-saudara, demikian juga halnya dengan pemazmur yang menyanyikan nyanyian pengharapan yang menjadi renungan kita hari ini. Di tengah kesulitan hidupnya, pemazmur akhirnya berkata, sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umat-Nya dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Saat berkata demikian, apakah Tuhan sudah menunjukkan keadilannya? Belum sama sekali. Pemazmur masih sedang dihimpit oleh masalah hidupnya. Bahkan Tuhan seakan-akan pergi meninggalkan kehidupannya. Tetapi disinilah pemazmur tetap berharap kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Mungkin saat ini kita sedang berada dalam kesulitan besar, dan rasa-rasanya sudah tidak mungkin lagi kita mampu bertahan. Kita sudah ingin melepaskan genggaman kita dan menyerah. Namun sebelum kita menyerah, renungkanlah tentang dua hal ini. Yang pertama, ketahuilah bahwa di dunia ini hanya 10% kejadian yang terjadi di luar kendali kita. 90% sisanya adalah atas kendali kita sendiri. Maka sesungguhnya hanya 10% kekuatan masalah itu untuk bisa membuat kita hancur. Jika kita pada akhirnya benar-benar hancur, maka itu mutlak 90% karena pilihan kita sendiri, karena diri kita sendiri, bukan karena masalah itu. Karena Tuhan sudah berkata
bahwa Dia tidak akan memberikan kepada kita ujian yang melebihi kekuatan kita sendiri. Jadi seberat apapun kesulitan kita, yakinlah bahwa Tuhan sudah memberi kita kekuatan untuk bisa melewatinya. Bertahanlah dan tetaplah ora et labora, berdoa sambil berusaha sekuat tenaga. Kedua, ingatlah bahwa kesulitan dan kebahagiaan itu juga ibarat musim dalam kehidupan, yang sebentar ada, namun kemudian akan lenyap diganti musim yang lain. Tidak peduli kita kaya atau miskin, kita penguasa atau rakyat jelata, kebahagiaan dan kesulitan akan datang silih berganti. Seperti halnya tidak ada satu musim yang bertahan abadi, demikian juga tidak ada satu kesulitan atau kebahagiaan yang akan bertahan selamanya. Maka ketika kita sedang tertawa, ingatlah bahwa itu akan segera berakhir. Maka jangan tertawa berlebihan, jangan gembira berlebihan. Sebaliknya, jika kita sedang bersedih, sedang sulit, sedang bertengkar, ingatlah bahwa itu pun akan berakhir. Maka jangan sedih berlebihan. Jangan mengeluarkan perkataan yang tidak perlu saat kita bertengkar. Dan yang terpenting, jangan buru-buru mengatakan selesai, I'm finished. Karena semua itu juga akan berakhir, dan kita akan menyesali sikap kita yang berlebihan itu. Ada sebuah cerita tentang seorang ayah yang mengajak anaknya untuk mengenali pohon pir di kondisi yang berbeda-beda. Anak pertama dia ajak melihat pohon pir saat musim dingin. Anak kedua dia ajak melihat pohon pir saat musim semi. Anak ketiga dia ajak saat musim panas. Dan anak keempat diajak melihat pohon pir saat musim gugur. Kemudian sang ayah bertanya kepada mereka masing-masing tentang pohon pir itu. Anak pertama mengatakan bahwa pohon pir itu tampak sangat jelek dan batangnya bengkok. Anak kedua yang diajak saat musim semi mengatakan pohon pir itu dipenuhi kuncup-kuncup hijau yang menjanjikan. Anak ketiga mengatakan bahwa pohon pir itu dipenuhi dengan bunga-bunga yang menebarkan bau harum. Sedangkan anak keempat, ia tidak setuju dengan saudaranya. Ia berkata bahwa pohon itu penuh dengan buah yang matang dan ranum. Kemudian sang ayah berkata bahwa kalian semua benar, katanya kepada anak-anaknya. Hanya saja kalian melihat pohon pir itu di waktu yang berbeda-beda. Maka ayahnya berpesan, mulai sekarang jangan pernah menilai kehidupan hanya berdasarkan satu musim kehidupan saja, satu masa sulit saja. Ketika kamu sedang mengalami masa-masa sulit, segalanya terlihat tidak menjanjikan, banyak kegagalan dan kekecewaan. Jangan cepat menyalahkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain, dan kemudian berkata bahwa kamu tidak mampu, bahwa kamu bodoh, bahwa kamu bernasib sial. Ingatlah selalu bahwa kamu berharga di mata Tuhan, dan tidak ada istilah nasib, apalagi nasib sial bagi orang percaya. Jika kamu tidak bersabar ketika berada di musim dingin, maka kamu akan kehilangan musim semi dan musim panas yang menjanjikan harapan, dan kamu tidak akan menuai hasil di musim gugur. Bersama Tuhan selalu ada pengharapan yang baru. Seperti perkataan pemazmur hari ini, sebab Tuhan pasti akan memberi keadilan kepada umatnya dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Maka ingatlah perkataan Rasul Paulus di Roma 12 ayat 12. Di situ dia berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tetaplah berharap kepada Tuhan, karena Tuhan pasti akan datang untuk menunaikan janjinya kepada kita. Tetapi ingat juga, jangan hanya bisa berharap kepada Tuhan tanpa melakukan kehendaknya. Di Galatia 6 dikatakan, jangan menguji Tuhan, karena apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Sambil mengharap kepada Tuhan, tetaplah melakukan kehendak Tuhan. Tetaplah berjalan di jalan Tuhan. Jangan mengambil jalan pintas, jangan mengambil jalan dunia ini sambil kita berharap kepada Tuhan. Karena kita tidak akan pernah bisa
melihat rencana Tuhan yang indah jika kita mencampurkannya dengan ilah-ilah yang lain. Kita pasti bisa melewati masa-masa sulit kehidupan kita bersama Tuhan, dan kita pasti menang olehnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan. Melalui pemazmur kami diingatkan agar kami tetap percaya dan berharap kepada janji Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan mendatangkan keadilan kepada umatnya dan memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang berharap kepadanya. Ya Tuhan, jikalau saat ini kami sedang mengalami kesulitan, ingatkan kami bahwa itu hanya satu musim dari kehidupan kami. Kebahagiaan dan kesulitan, ibarat itu musim hujan dan musim kemarau, pasti akan berakhir pada waktunya, dan musim yang lain pasti akan datang. Maka ketika kami sedang berbahagia, ingatkan kami bahwa itu tidak abadi. Ketika kami juga sedang kesulitan, ingatkan kami bahwa itu pun tidak abadi. Yang abadi hanyalah janji Tuhan. Yang abadi hanyalah penyertaan Tuhan. Yang abadi hanyalah kasih sayang Tuhan yang tidak akan pernah lekang dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Bersama itulah kami menjalani hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.